Ya, halo teman-teman. Di sini saya ingin sharing bagaimana sih rasanya di swab melalui swab tenggorokan. Banyak pertanyaan di mana sakit nggak sih, perih nggak sih, atau bahaya nggak sih? Bisa dibilang swab PCR melalui tenggorokan itu sangat efektif ya dalam mengetahui apakah si pasien tersebut memiliki atau reaktif COVID-19, di mana yang digunakan sendiri itu adalah alat PCR atau yang biasa dikenal polymer chain reaction. Itu biasanya berada di lab suatu rumah sakit ataupun instansi swasta. Contohnya yang kemarin saya lakukan, sedikit sharing, adalah saya di swab melalui tenggorokan itu melalui semacam cotton bud, di mana yang dimasukkan ke lubang hidung dan tenggorokan. Nanti yang diambil itu berupa dahak ataupun lendir. Prosedurnya itu adalah sampel dahak atau lendir cairan dari nasofaring itu antara hidung dan tenggorokan. Itu rasanya seperti saluran napas itu kayak ditutup ya. Jadi ketika cotton bud itu masuk, rasanya saya nggak bisa bernapas. Jadi ya bukan bersin atau bukan apa, tapi hanya air mata yang keluar. Baru-baru ini juga ada contoh kasus, kalau nggak salah itu di India, itu dimana ketika memasukkan cotton bud ke lubang hidung anak-anak kalau tidak salah, itu putus dan meninggal. Itu kalau tidak salah saya dapat informasinya begitu. Karena ketika cotton bud tersebut masuk ke lubang hidung, nasofaring, dan patah di dalam, otomatis dia menyumbat saluran pernapasan, di mana anak tersebut sudah tidak bisa bernapas lagi dan akhirnya meninggal. Untuk kejelasannya mungkin bisa didapat dari berbagai sumber informasi yang ada sebelumnya. Lalu yang kedua dari orofaring, itu dari bagian antara mulut dan tenggorokan sini. Itu yang diambil dahaknya. Nanti itu semua dimasukkan ke dalam sampel botol yang bisa diekstraksi melalui alat PCR tersebut. Sampel dahak ini dilakukan dengan metode swab yang prosedurnya memakan waktu hanya 15 detik saja. Bagi saya, 15 detik itu merasa sangat krusial ya, dimana itu saya baru pertama kali melakukan swab tenggorokan. Lalu juga pertama kalinya saya di tes COVID. Sebelumnya saya belum pernah melakukan tes rapid test, karena banyak orang beranggapan kalau rapid test itu tidak maksimal atau tidak akurat. Dimana setahu saya kalau rapid test menggunakan DNA dari si pasien tersebut. Di sisi lain, 15 detik itu hanya menimbulkan rasa sakit, yaitu seperti tidak bisa bernapas, lalu keluar air mata. Mungkin ada orang yang setelah diambil sampel dahak atau lendir di sininya bersin-bersin, berbagai macam akibat setelah melakukan swab. Tapi perlu kalian tahu juga, dengan swab itu pasti membuat Anda merasa lebih tenang buat diri Anda maupun keluarga Anda. Kalaupun itu hasilnya negatif, kalaupun hasilnya positif, dan jangan sampai ya, itu bisa meminimalisir ruang lingkup Anda ke depannya. Entah siapa Anda bertemu dengan yang mana, terus Anda terpapar dari mana, apakah Anda karier pembawa virusnya atau tidak. Bisa dibilang itu bisa sebagai nilai ukur yang dimana hasil swab itu bisa diuji kemudian hari. Lalu virus corona ini kan memang merupakan virus RNA ya. Jadi perubahan RNA ini bisa menjadi DNA dengan enzim reverse transcriptase.
sehingga harus dideteksi dengan PCR itu sendiri. Setelah RNA diubah menjadi DNA, barulah alat PCR melakukan amplifikasi atau perbanyakan materi genetik sehingga bisa terdeteksi. Jika PCR mendeteksi RNA virus corona di sampel dahak atau lendir yang diambil melalui swab test tersebut, maka hasilnya dikatakan positif. Nah, ini nih yang harus dibahas nih. Banyak di luar sana melakukan rapid test atau biasa dikenal tes cepat. Tapi rapid test ini sendiri bukan untuk mendiagnosis COVID-19. Rapid test hanyalah penyaring atau screening untuk mendeteksi keberadaan apakah kita yang diperiksa itu memiliki unsur terpapar corona atau tidak. Dari deteksi ini adanya antibodi IgM dan IgG yang dihasilkan tubuh ketika terpapar virus corona. Perlu diketahui juga, antibodi IgM dan IgG ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa hingga 2-4 minggu setelah virus corona ini masuk ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, hasil negatif pada rapid test tidak bisa dijadikan penentu seseorang tersebut benar-benar negatif dari virus corona. Pun juga sama hasilnya, hasil positif pada rapid test juga tidak bisa dijadikan penentu bahwa seseorang terinfeksi virus corona. Hal ini karena antibodi terdeteksi bisa saja IgM dan IgG yang dibentuk oleh tubuh karena infeksi virus yang lain, bukan virus corona, termasuk dari virus coronavirus lain SARS. Jadi bisa dibilang kurang akurat ya rapid test ini sendiri. Memang keberadaan rapid test sudah banyak dilakukan di klinik-klinik swasta ataupun rumah sakit swasta ya. Tapi perlu Anda ketahui juga, swab test itu bisa membuat diri Anda dan keluarga Anda menjadi tenang. Intinya kita tetap harus jaga jarak aman, jangan berkerumunan ataupun makan sambil ngobrol yang terlalu makan banyak waktu. Mungkin saja bagi teman-teman semua, patuh dan taat pada saat bekerja atau pada saat berkegiatan menggunakan APD mungkin bagi yang nakes, atau mungkin menggunakan masker bagi orang-orang kantoran biasa, dan menjaga jarak di tempat rapatnya mungkin sangat disiplin. Tapi itu semua bisa terjadi kelalaian atau suatu prosedur yang tidak dijalankan ketika Anda semua makan siang bersama, membuka masker, mengobrol, ataupun bercanda ria, di mana di situ tanpa Anda sadari virus corona bagi Anda, lingkungan sekitar Anda yang sebelumnya tidak pernah melakukan swab test, bisa menjadikan suatu transmisi atau pembawa dari droplet corona itu sendiri. Jadi saran saya, ya semua itu harus patuh terhadap protokol yang sudah ditetapkan oleh WHO ataupun Menteri Kesehatan kita. Hindari kerumunan, jauhi kerumunan, menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, rajin cuci tangan. Mungkin itu adalah salah satu yang membuat kita tercegah dari droplet virus corona itu sendiri. Mungkin itu sedikit sharing ya dari saya setelah melakukan swab test yang dilakukan oleh saya pribadi. Alhamdulillah hasilnya negatif. Saya diambil pada siang hari sekitar jam 12-an, besok paginya juga sudah keluar. Mungkin
ini saja sharing pengalaman rasanya swab test ataupun pengambilan sampel dahak menggunakan yang ada di tenggorokan ataupun hidung. Mungkin itu dulu sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Gary, Assalamualaikum.